dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kak Melisa kangen loh sama kalian. Kalian juga kangen kan beribadah kembali di sekolah minggu? Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap beribadah secara online. Oh iya, mulai Jumat ini kita bisa membaca firman Tuhan, ada program yang baru. Kalian bisa klik di tempat caption ini, ada linknya. Kita membaca firman Tuhan tiap hari, ada pilihannya. Kalian bisa milih salah satu, atau kalian membaca dua-duanya juga boleh. Tapi yang rajin ya membacanya ya. Membaca firman Tuhan tiap hari, kita dapat berkat banyak. Amin. Shalom, bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya di rumah? Pasti luar biasa kan? Sudah lama ya kita tidak ketemu. Siapa yang kangen sama Kak Febe, Kak Pipin, sama Kak Oli? Wah, terima kasih. Kita juga kangen sama kalian semua. Ya, kita mau sama-sama berdoa supaya secepatnya kita bisa ketemu di tempat ini. Oke? Ya. Kalau adik-adik nonton sama mama, atau papa, atau adik, atau kakak, kita mau sama-sama tos. Yuk, habis ini kita ketemu ya. Di sini kita mau beribadah sama-sama, kita bisa melompat bersama. Oke? Oke, ya. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Feb mau ajak kalian berdoa. Kita mau sungguh-sungguh memfokuskan hati dan pikiran kita untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada sore hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah sekali lagi ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau terus ada di dalam hati kami, supaya ketika kami melakukan sesuatu, melakukan aktivitas kami, damai sejahtera-Mu selalu ada di dalam hati kami. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami mau memulai ibadah ini, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Feb ajak adik-adik di rumah nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa. Oh ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau angkat tangan kita sama-sama. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa. Oh, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi adik-adik kita mau nyanyikan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih ya Bapak, kalau Engkau sudah berikan kami kesempatan, kami bisa menyanyikan lagu penyembahan untuk Engkau. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya kami mau sama-sama bersorak, kami mau sama-sama melompat bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, siapa yang sudah siap untuk melompat untuk Tuhan? Bisa lambaikan tangannya di rumah ya adik-adik. Ya, kalau setiap kali nyanyi lagu ini, Kak Febe selalu ingat wajah adik-adik di sini. Kalau lompat-lompat itu semangat. Jadi meskipun hari ini kita belum bisa ketemu, tapi Kak Febe minta adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita mau sama-sama melompat untuk Tuhan. Oke? Siap? Siap Kak Pipin? Siap Kak Olin? Iya, oke, kita mau nyanyikan Yesus terang dunia, supaya kita bisa selalu menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Dari manusia, hey Yesus, tak bersesat, menyediakan
jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala menceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala kasih-Mu dimanapun juga. Oh oh, jadikan ku terang Tuhanku sinarnya akan terus menyala menceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai mana adik-adik? Sampai ujung dunia. Sampai mana sekali lagi? Sampai ujung dunia. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, biasanya kalau setiap minggu kita ketemu di sini, kita melompat untuk Tuhan, nafas Kak Bebel lebih panjang. Entah kenapa minggu ini agak pendek. Makanya setiap minggu adik-adik harus ikuti ibadah setiap sore hari Jumat. Oke? Supaya nafasnya panjang terus. Ya, kita mau nyanyikan lagu Siapa yang percaya kalau Allah kita besar, bisa lambaikan tangannya. Kita mau nyanyikan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap-siap, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Sekali lagi, kalian semua, tinggikan namamu, oh. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat? Mau melompat lagi buat Tuhan Yesus? Tapi waktunya tidak bersahabat ya adik-adik. Kalau begitu, sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
semua, dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan papa mama. Mulai kecil adik-adik harus sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Ku berterima kasih Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya Tuhan, habis-habisnya kasih dan
Shalom adik-adik, kita ketemu lagi ya. Hari ini Kak Melisa mau memberikan sesuatu buat adik-adik. Kalian semua anak kesayangan Tuhan, amin. Kak Melisa, kalian semua yang ada di rumah juga anak kesayangan Tuhan. Nah, hari ini Kak Melisa juga bercerita tentang anak kesayangan Tuhan di dalam Alkitab. Tapi Kak Melisa nggak sendirian. Kak Melisa punya teman, yaitu Meme dan Nino. Tapi mana ya Meme dan Ninonya? Meme. Oh, Meme. Mana Nino? Halo. Nah, kenalkan ya, ini adalah Meme dan Nino. Nah, hari ini Kak Melisa mau cerita tentang anak kesayangan Tuhan, namanya siapa? Ada yang pengen tahu? Pengen tahu ya semua kalian ya? Namanya adalah Bapak Nu. Nah, Bapak Nu ini orang yang cinta Tuhan. Dia suka berdoa, suka dengarkan firman Tuhan. Meskipun di sekeliling mereka, di sekeliling anak-anaknya, banyak orang-orang yang suka marah-marah, suka berbohong, suka memukul, tetapi mereka hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, ketika Bapak Nu berdoa, tiba-tiba Tuhan berkata, "Nu, kamu tak kasih satu rahasia ya. Nanti akan terjadi air bah." Hah? Terjadi apa? Air bah. Air bah itu hujan yang sangat lebat. Oleh karena itu, kamu sekarang tak kasih tugas. Tugasnya bikin kapal. Hah? Bikin kapal? Nino pernah bikin kapal enggak? Enggak. Nah, Kak Melisa sendiri juga belum pernah bikin kapal. Bapak Nu juga belum pernah bikin kapal. Tapi Bapak Nu cuma punya satu modal, yaitu T-A-A-T. Apa namanya? Taat. Namanya taat ya. Bapak Nu ini orang yang taat sama Tuhan. Dia enggak bilang, "Aduh Tuhan, aku ini enggak bisa bikin kapal." Ya apa caranya? Zaman dulu kan enggak ada namanya YouTube cara bikin kapal. Tapi Bapak Nu cuma punya modal apa, Nino? T-A-A-T. Nah, T-A-A-T, taat. Nah, mulailah Bapak Nu cari kayu. Cari kayu, zaman dulu nggak ada orang jualan kayu di toko gelondongan. Mereka harus nebang, mereka harus bawa itu ke tempat mereka dengan segala keterbatasan mereka. Bapak Nu cuma punya 3 anak, namanya siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Namanya siapa, Mimi? Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Sem dan Ham dan Yafet aja yang membantu Bapak Nu. Bapak Nu sudah ngajak-ngajak banyak orang. Ayo, habis gini ada air bah, habis gini ada hujan yang sangat lebat, kita harus bikin batra, kita harus berlindung di dalam batra itu supaya kita tidak kena air bah. Tapi teman-teman, Bapak Nu cuma tertawa. Hah? Zaman panas-panas kayak gini ada air bah? Kamu ngigo kali Bapak Nu, kamu ngimpi kali Bapak Nu, kamu aneh-aneh aja Bapak Nu. Meskipun teman-temannya berkata seperti itu, tapi anaknya Bapak Nu tetap taat. Sem, Ham, dan Yafet tetap membantu Bapak Nu untuk mengerjakan kapal. Bikin kapal tuh enggak gampang, tapi Bapak Nu mau, pokoknya mau dan taat. Nah, mereka enggak mikir, aduh nanti bocor ya apa, aduh nanti enggak jadi ya apa, aduh nanti kalau cukup tah ya apa, aduh ini bisa enggak nanti waktu air bah ini membuat kita bisa masuk dengan aman. Yang mereka lakukan hanyalah cuma taat. Mereka bikin kapal itu dengan berpuluh-puluh tahun mereka mengerjakan, meskipun dalam keadaan panas, dalam keadaan hujan, dalam keadaan dingin, dalam keadaan panas, tetap mereka mau melakukan karena mereka mau taat. Akhirnya kapal pun jadi. Nah, kapalnya Kak Melisa mau kasih ya, seperti ini nih. Nah, aslinya lebih besar adik-adik dari ini, besar sekali, lebih besar dari lapangan sepak bola. Kalian tahu kan lapangan sepak bola itu jauh lebih besar lagi. Di Amerika ada loh replikanya. Kalian bisa lihat ya nanti ya di televisi, di layar, bagaimana besarnya Batra itu. Kalau dipikir-pikir, aduh, cuma dikerjakan oleh 4 orang, tapi Tuhan yang membuat mereka sanggup melakukannya. Nah, setelah sudah jadi Tuhan, sudah jadi nih kapalnya, terus ngapain kita? Nah, Tuhan bilang, kamu kumpulkan semua jenis binatang.
yang bisa kamu makan 7 pasang, yang tidak bisa kamu makan 1 pasang. Hah? Berapa banyak binatang? Mungkin kalau Kak Melisa yang disuruh cuma Kak Melisa cuma dapat apa? Seperti semut, kecoa, cicak yang ada di dekat kita ya adik-adik. Tapi itu disuruh semua. Kalian tahu enggak apa saja binatang yang Tuhan ciptakan? Nino, apa ayo Nino? Gajah. Oh, gajah. Kak Meme? Sapi. Nah, ada apa lagi? Ada unta, ada burung, ada jerapah, ada badak. Nah, ketika itu mereka cuma taat. Sem, Ham, dan Yafet dan Bapak Nuh cuma taat. Dan mereka akhirnya mengumpulkan binatang-binatang itu dengan bantuan Tuhan juga. Semua binatang-binatang ini disuruh masuk ke dalam bahtera Nuh. Ya, Kak Melisa juga nggak bisa bayangkan ya apa ya giring binatang ini, tapi Tuhan yang memampukan mereka, dan Tuhan juga yang menuntun binatang-binatang ini masuk ke dalam bahtera ini, termasuk Bapak Nuh ya. Nah, setelah Bapak Nuh masuk, Bapak Nuh bingung, gimana nih Tuhan? Kita sudah masuk, tapi apa cara membuat kita nih tertutup pintunya, bahteranya? Akhirnya pintunya ini ditutup sama Tuhan. Nah, setelah itu terdengar gerojok. Wah, ada hujan. Gerojok. Setelah itu beras gitu ya adik-adik ya. Nah, mereka aman di dalam bahtera. Tetapi teman-temannya Bapak Nuh yang tadinya disuruh percaya, enggak mau percaya. Itu berteriak, "Nuh, Bapak Nuh, tolong, kami juga mau masuk ke dalam bahtera ini." Tapi sudah enggak bisa, karena bahtera ini sudah ditutup sama Tuhan. Nah, di dalam bahtera Nuh ini ada 3 tingkat ya adik-adik ya. Luar biasa ya, Tuhan tuh kalau merancangkan sesuatu itu yang luar biasa. Nah, itu kalian bisa lihat ya. Nah, ketika itu tempat binatangnya diatur sedemikian rupa sehingga mereka tetap terpelihara di dalamnya. Di dalam bahtera ini enggak sebentar adik-adik, ketika itu 40 hari 40 malam air itu turun sehingga tidak ada segala sesuatu yang bisa terselamatkan. Rumah ya hilang, semuanya tenggelam, semuanya hanyut oleh karena air bah ini tadi. Yang selamat cuma ada bahtera ini aja, bahtera Nuh. Nah, setelah beberapa lama, hampir 1 tahun lebih, akhirnya Tuhan membuat Bapak Nuh ini melihat bahwa airnya sudah surut. Ketika itu dia mengirim burung gagak untuk melihat kira-kira nih, apa sudah benar-benar kering apa enggak gitu ya. Ternyata burung gagaknya kembali, berarti enggak ada tempat yang untuk tempat burung gagak ini berpijak. Lalu menyuruh burung merpatinya kembali dengan pohon zaitun. Setelah itu disuruh kembali lagi, dikirim kembali lagi burung merpati untuk mencari tempat. Akhirnya ditunggu, burung merpatinya sudah enggak kembali lagi. Nah, ketika itu Bapak Nuh akhirnya, wah ya berarti ini sudah waktunya kita untuk keluar. Nah, ketika keluar, Bapak Nuh enggak bingung, Tuhan, keadaannya kayak gini terus aku ini ya apa Tuhan? Keadaannya serba enggak karu-karuan Tuhan. Terus ngapain kita Tuhan? Percuma kita selamat terus kita enggak bisa apa-apa. Nuh enggak ada perkataan bersungut-sungut. Yang Nuh lakukan adalah memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Benar nggak Nino? Benar nggak Meme? Ya? Nah, waktu itu Bapak Nuh keluar, Ibu Nuh keluar, Sem, Ham, dan Yafet beserta istrinya, mereka keluar, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Kak Melisa mau tekankan adik-adik, di mana Sem dan Ham dan Yafet ini menjadi anak-anak yang taat pada orang tua. Kenapa ya kok bisa mereka taat? Karena bapaknya yang bernama Bapak Nuh itu taat sama Tuhan. Ketika dia melihat bapaknya taat sama Tuhan, dia juga belajar untuk taat pada orang tua dan juga terlebih lagi taat kepada Tuhan. Kalau kita taat berarti kita percaya. Ya, adik-adik, kita mau kan taat sama Tuhan? Nah, kalau kita taat sama Tuhan berarti kita juga taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua itu ya apa sih Nino?
Kalau disuruh belajar, mau. Iya. Disuruh apa lagi, Meme? Kalau kita taat? Kalau disuruh tidur siang, mau cepet-cepet tidur siang. Iya, apapun yang diperintahkan orang tua, itu semua untuk kebaikan kita. Dan kita mau belajar taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan juga merupakan salah satu perintahnya Tuhan loh adik-adik. Jadi, kita harus belajar taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang tua. Kita mau baca ayat hafalan ya. Di Efesus 6 ayat 1. Ikuti kata Kak Melisa ya. Ya. Efesus 6 ayat 1. Ayat 1. Taatilah Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, biar lebih lengkap lagi ya. Efesus 6 Efesus 6 ayat 1. ayat 1. Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. di dalam Amin. Tuhan. Mulai sekarang yang belum taat sama orang tua, yang kalau disuruh-suruh masih gitu ya, sekarang mulai nurut. Amin. Nah, kita mau bikin craft. Kita sama-sama mau bikin craft ya. Sebentar ya. Nah, ini pertama kita mau bikin awan dulu. Kalian bisa siapkan ya kertas sama pensil. Kita bikin dulu, jadi kalau misalnya salah masih bisa dihapus. Nah, digambar awan-awan, terserah kalian sesuai dengan kreasi kalian. Kalian juga bisa mengikuti seperti ini. Kita bikin pelangi. Nanti kalau sudah jadi bisa diwarna ya. Nah, setelah itu kita bikin kapalnya. Kalian bisa juga bikin kapal sesuai dengan keinginan kalian juga. Nah, gini ya. Dikasih rumah di atasnya, dikasih tempat untuk Nah, cukup simpel kan? Kalau kalian kepingin nambahin apa-apa juga bisa. Mau ditambah gini juga bisa. Nah, setelah itu kalian bisa mewarnai. Setelah lihat seperti ini, kalian juga bisa ingat ceritanya Bapak Nuh. Kalian juga bisa ingat bahwa kita mau belajar taat seperti Bapak Nuh. Amin? Ya, oke, sekian firman dari Kak Melisa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan tentang Nuh ya. Masih ingat kan? Jangan lupa ya tentang Nuh, bagaimana Nuh percaya kepada Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan, juga taat kepada orang tua. Yuk kita sama-sama doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami percaya seperti Bapak Nuh, percaya kepadamu dan taat kepadamu. Tuhan, ajar kami punya hati yang lemah lembut, hati yang mau tetap selalu percaya kepadamu. Tuhan, kami mau taat kepada orang tua, mematuhi peraturan orang tua, menuruti apa yang dikatakan orang tua. Karena kami percaya Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berikan kesehatan buat orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kak Melisa kangen loh sama kalian. Kalian juga kangen kan beribadah kembali di sekolah minggu? Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap beribadah secara online. Oh iya, mulai Jumat ini kita bisa membaca firman Tuhan, ada program yang baru. Kalian bisa klik di tempat caption ini, ada linknya.
Kita membaca firman Tuhan tiap hari ada pilihannya. Kalian bisa milih salah satu, atau kalian membaca dua-duanya juga boleh. Tapi yang rajin ya membacanya ya. Membaca firman Tuhan tiap hari kita dapat berkat banyak. Amin. Shalom, bye-bye.